Bismillahirrahmanirrahim. Hai, welcome back my YouTube channel Petri. Kali ini Bu Petri hadir masih membahas tentang pendidikan. Salam pendidikan. Oke, bagi Bapak Ibu guru yang sudah lulus seleksi tahap 1 untuk P3K guru, di sini BKN sudah mengeluarkan aturan untuk SSC ASN dari BKN RI dalam buku Petunjuk Teknis Pengisian Daftar Riwayat Hidup CASN 2021. Nah, kita pelajari dari buku ini. Di sini alur kelulusan SSCASN tahun 2021 ini kan kita harus login ke akun SSCASN 2021. Jika Bapak Ibu lulus, maka harus mengisi daftar riwayat hidup. Tapi jika tidak menerima informasi, bisa mengundurkan diri. Bagi Bapak Ibu yang tidak lulus, bisa menyetujui atau mengajukan sanggah. Ini kan kemarin sudah dilewati tahapannya. Sekarang untuk yang lulus, login di sini sscasn.bkn.go.id. Ini terus setelah kita masuk, di sini akan ada tampilan pengisian DRH, berkas atau ingin mengundurkan diri, gitu kan. Kalau Anda ingin mengisi DRH, maka jawab iya. Setelah jawab iya, jika peserta memilih tidak, berarti artinya mengundurkan diri ya dari posisi calon ASN 2021. Setelah mengunggah surat pengunduran diri, peserta itu dari status lulus akan dibatalkan dalam pemberkasan. Kemudian Anda sudah mengundurkan diri dari calon ASN, itu bisa dilihat di akun ya. Bagi yang berikutnya, petunjuk pengisian DRH, jika sudah menjawab iya, maka akan muncul tampilan seperti ini untuk pengisian data. Di sini kita akan unggah pas foto dengan ukuran JPG atau JPEG 100 sampai 200 KB. Kemudian biodata dilengkapi mulai dari NIK, nama sesuai ijazah. Ini kan sudah ada gelar depan ijazah, gelar belakang ijazah, tempat lahir sesuai ijazah, ini ya. Data-datanya sampai ke jenis kelamin, status perkawinan, nomor telepon, agama, email, nomor ponsel gitu. Setelah mengisi data-data, lanjut ke data yang berikutnya. Yang diisi adalah alamat domisili, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, jalan, kode pos. Ada keterangan lainnya terkait tinggi badan, berat badan, warna rambut, bentuk rambut gitu ya, ciri khas yang dimiliki, memiliki cacat tubuh, hobi, keterangan hobi. Setelah itu capta ini diisikan sesuai, baru ke tahap selanjutnya. Di tahap hobi bisa memilih antara hobi yang tersedia, apa membaca, olahraga, tinggal diklik saja. Lanjut ke pengisian alamat domisili, ini tadi udah. Kalau sudah hobi itu ini untuk yang SKB tadi ya. Kalau pada pendidikan diisi daftar riwayat hidup, jari jenjang, nama sekolah, perguruan tinggi gitu kan. Dia minta pendidikan yang ada di dalam dan luar negeri ditambahkan dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gitu ya. Terus apabila ingin mengubah daftar riwayat hidup, klik tombolnya itu ada. Aduh kok lari. Sorry. Ini tadi sampai ke klik tombol ubah, dia akan berubah. Klik tombol simpan, dia akan menyimpan pada data. Ini untuk pengisian DRH dan sanggah hasil SKB SSCSN. Oh, ini yang versi 1. Kalau ini dilengkapi data simpan. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar. Jadi, walaupun punya ijazah lebih dari 1, di sini misal pendidikan yang digunakan melamar S1,
lalu peserta ingin menambahkan S2, maka penambahan akan gagal karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1. Ya, jadi sesuai dengan sistem saja saat mengisi biodata di daftar riwayat hidup. Berikutnya, petunjuk pengisian. Ini sudah tadi. Pendidikannya sejak SD, SMP, SMA sampai S1 itu dilengkapi, isi riwayat hidup, kemudian klik tombol selanjutnya. Setelah itu lengkapi lagi, kalau ada yang mau ditambahkan diisi, simpan kalau udah selesai. Itu ada jenis kursus yang diikuti apa. Kalau pada bagian ini tadi sudah ya, daftar riwayat hidup melengkapi itu ijazah. Di sini ada tombol, kita sesuaikan tombol tambah riwayat hidup. Oke, ada tombol tambah riwayat hidup untuk menambahkan kalau kita punya riwayat penghargaan. Oke, bolehlah. Penghargaan prestasi itu riwayat prestasi tingkat kabupaten, provinsi, nasional, internasional bisa dilampirkan. Di sini ada hasil sanggahnya yang untuk SKB ya. Kalau dilihat ini petunjuk pengisian DRH dan sanggah hasil SKB. Ini wajib diisi untuk data keluarga. Kemudian ini kalau ada CAPTA dilengkapi, kalau diminta data organisasi apa, misalnya ikut organisasi PGRI, IGI gitu kan, dilengkapi. Nah, yang pas bagian ini unggah dokumen harus sesuaikan dengan dokumen yang diminta. Dia minta file scan surat 5 poin itu. 5 poin sesuai dengan peraturan BKN. Sama harus dilengkapi SKCK ukuran maksimal 1000 KB. Kalau surat scan lamaran harus maksimal 500 KB. Daftar riwayat hidupnya maksimal 1000 KB. Semua di scan ini. Transkripnya juga, ijazah. Nah, saat mengupload ini hanya diminta ijazah terakhir, tetapi saat pengiriman berkas, semua ijazah dilampirkan dari SD, SMP, SMA, sampai sarjana. 1. Itu kalau sudah selesai, bisa akhiri DRH, lalu resume. Itu petunjuk pengisian DRH. Lalu dicetak perorangan, hasilnya akan seperti ini. Kan ada foto, nama, semua. Oh iya, lumayan ya. Yang harus dilengkapi harus dengan hati-hati, teliti, supaya tepat. Nah, terkait kenapa kita harus online, ini sesuai dengan kalau dilihat ya Bapak Ibu, berdasarkan usulan dari penetapan NIP3K tahun 2021 memang secara elektronik. Ini sudah dikeluarkan oleh BKN peraturannya edarannya sejak tanggal 2 November itu, di mana menyatakan pemberkasan dilakukan secara elektronik. Jadi langsung masuk ke dalam sistem. Yang diunggah ya apa saja, ya pas foto dengan latar belakang berwarna merah, ijazahnya asli sesuai dengan yang digunakan untuk melamar jabatan, kemudian data riwayat hidup juga harus bermaterai, surat pernyataan 5 poin itu juga harus di-scan, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS atau P3K. Ini kan apa, surat-surat SKCK-nya ini asli, surat peran sehat jasmani, rohani, terus surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika, instansi melakukan usul ini kan SAPK, ini kan semua harus dilengkapi. Jadi kalau semua diupload sesuai dengan edaran dari BKN, dan ada kalau berkas-berkas asli itu dikirim ke alamat BKD masing-masing instansi. Kalau SD SMP BKD-nya kabupaten atau kota, untuk SMA SMK BKD provinsi. Demikian info singkat dari Bu Fetri, semoga bermanfaat. Salam pendidikan.